Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di Malam Jumat Story Channel. Sebelum saya menceritakan cerita kiriman dari salah satu teman kami, di sini kami mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan kalian dengan menonton video ini. Karena dari dukungan kalian ini kami semangat dalam memberikan konten-konten yang terbaik untuk kalian dengarkan, dan semoga amal ibadah teman-teman diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah kali ini kami mendapatkan kiriman dari salah satu teman yang bernama Andika. Andika ini merupakan mahasiswa semester 2 di salah satu kampus Islam di kota Semarang. Dan Andika ini mengalami kejadian ketika tahun 2006 hingga 2007, di mana Andika ketika itu menyewa sebuah kamar kos yang lokasinya tidak jauh dari lokasi kampus. Lalu bagaimanakah kelanjutannya? Silahkan mendengarkan. Andika merupakan mahasiswa semester 2 di salah satu kampus Islam di kota Semarang. Andika ini merupakan orang Salatiga, namun kuliahnya di Semarang. Dari semester 1 itu Andika ini seringnya laju atau pulang perginya itu naik motor ketika masuk ke semester 2. Karena kemungkinan kegiatan-kegiatan Andika di semester kedua dan selanjutnya itu lebih padat. Dan Andika ini meminta bantuan dari teman-temannya untuk mencarikan sebuah kos yang di dekat sekitar lokasi kampus. Namun hingga berminggu-minggu Mas Andika ini tidak memperoleh informasi dari teman-temannya. Nah, tepatnya pada bulan Juli itu Mas Andika awal bulan itu mendapatkan kabar dari salah satu rekannya bahwa ada sebuah kos yang kosong, harganya relatif terjangkau di sekitar lokasi, cuma sedikit agak jauh, kurang lebih ya mungkin kalau di naik motor selisih 15 atau 20 menit. Meskipun lokasi kosnya ini agak jauh, Mas Andika atau Andika ini tidak permasalahkan karena harganya juga cukup murah dan terjangkau. Nah, ketika Andika dan temannya ini mengunjungi kos, dan kos ini itu bentuknya sebuah rumah yang berisikan 7 kamar. 4-nya sudah terisi termasuk pemilik kos. Andika ini bertemu oleh Pak Pur, pemilik kos. Latar belakang Pak Pur ini mempunyai istri dan 1 orang anak. Anaknya cuma kerjanya di luar kota. Jadi Pak Pur tinggal bersama istrinya di rumah tersebut, terus di buka kos gitu. Kosnya ini terdiri dari 2 lantai. Andika ini akhirnya memperoleh kamar yang di lantai 2. Di lantai 2 itu pemilik kos juga sudah menyiapkan dapur kecil untuk penghuni kos supaya nyaman. Nah, disinilah awal mula Andika mendapatkan sebuah gangguan-gangguan yang di luar nalar. Hari pertama ketika Andika ngekos di kosnya Pak Pur ini, tidak ada apa-apa.
Akhirnya dia seperti biasalah, orang pindahan. Dia menata bajunya, buku-bukunya. Kamar Andika sebenarnya juga tidak paling pojok juga tidak, ya di tengah-tengah antara kamar yang kosong. Rata-rata penghuni kos itu adalah pekerja semua. Hingga akhirnya setelah berminggu-minggu tinggal di kos itu, mulailah muncul kejadian-kejadian aneh. Nah, pada suatu malam, seusai Andika ini membereskan pekerjaan sebagai mahasiswa, Andika memutuskan untuk sholat isya di kamar barunya. Karena biasanya ini Andika ini kalau sholat isya itu pasti turun ke bawah dan ke musola. Namun karena mungkin dia capek, seharian dia berkuliah, akhirnya Andika memutuskan untuk sholat isya di kamarnya. Dan disinilah gangguan itu muncul. Ketika Andika ini mulai membaca takbir, Allahu Akbar, tiba-tiba Andika ini merasakan sebuah kehadiran sosok dari belakang yang membuat Andika ini hilang konsentrasi dalam sholat. Lalu ketika Andika ini membatalkan sholat dengan menoleh ke belakang, Andika ini tidak melihat siapa-siapa. Perasaan Andika itu seperti ada yang di belakangnya. Seketika Andika ini bulu kuduknya merinding semua. Karena dia sudah merasa ketakutan, akhirnya Andika melanjutkan sholatnya dengan takbiran yang kedua dengan konsentrasi yang penuh. Namun ketika takbir yang kedua ini, ketika mengucapkan kalimat Allahu Akbar untuk kedua kalinya, dari telinga Andika ini mendengar suara lirih apa yang Andika ucapkan. Suara lirihnya itu Allahu Akbar. Nah, sontak ketika Andika ini langsung sholatnya ini tidak khusyuk atau tidak konsentrasi dan buru-buru karena mendengar hal itu, sempat berpikiran bahwa jangan-jangan kos ini angker. Nah, ketika itu setelah selesai sholat, Andika langsung tidur di atas kasurnya dengan membacakan doa-doa supaya dia tidur dengan membuka laptopnya, mendengarkan sholawat-sholawat Nabi. Andika itu akhirnya tertidur. Tanpa sengaja dia bangun ketika mendengar suara azan subuh. Singkat cerita, Andika ini juga sering mengingat kejadiannya semalam. Ketika di kampus pun, Andika ini bertemu dengan teman-temannya dan menceritakan kejadian semalam kepada teman-temannya. Mendengar hal itu, teman-temannya ini kaget mendengar bahwa Andika itu diganggu. Padahal ketika awal itu tidak pernah ada gangguan-gangguan yang aneh. Andika dan teman-temannya ngobrol di kampus terkait dengan apa yang terjadi di kosnya tersebut. Nah, ketika sore hari ini menjelang, akhirnya Andika dan teman-temannya ini berpisah ketika pulang kuliah. Andika ini sempat berpikir balik kos lagi apakah ada gangguan seperti semalam. Ngerinya itu bukan main. Andika sempat berpikir seperti itu. Nah, ketika sampai kos, bertemulah dengan Pak Pur. Ngobrol lah mereka berdua sebentar. Tapi Andika ketika ngobrol dengan Pak Pur itu tidak membahas kejadian yang semalam ia alami. Ketika membuka pintu kamar kos, Andika ini kaget karena mendapati semua barang-barangnya ini berserakan di lantai. Seolah-olah kamar itu seperti ada yang mencari-cari sesuatu. Bahkan lemari pakaiannya pun terbuka dan isinya berantakan. Buku-buku perkuliahannya Andika pun juga berserakan di lantai. Bahkan yang paling membuat heran itu ada semacam pasir halus
yang berada di atas kasurnya Andika. Melihat kekacauan itu, Andika semakin ketakutan dan ia bahkan yakin jika tidak ada orang lain selain dirinya. Karena Andika ini meyakini bahwa semua penghuni kos ini adalah pekerja dan pulangnya itu tidak pasti. Yang apalagi yang mempunyai akses itu hanya si Andika. Andika ini sempat berpikir, apakah hantu yang melakukan semua ini? Nah, ketika sore menjelang maghrib, dia tetap membereskan barang-barang yang berantakan itu. Ketika selesai membereskan barang-barangnya dan itu memasuki malam hari sekitar pukul jam 8, Andika ini masih merasa takut akan kejadian yang kemarin yang Andika alami. Karena Andika ini juga merasa takut, akhirnya ia memilih untuk tidur lebih awal dengan mengunci pintu dan jendela rapat-rapat. Ketika bayangannya Andika ini dengan tidur awal supaya dia tidak mengalami gangguan lagi, justru itu salah. Malah Andika ini bangun sekitar pukul 2:30 atau dini hari karena mendengar suara gaduh dari arah dapur yang berada di dekat kamarnya. Dengan rasa was-was, Andika ini akhirnya membuka pintu kamar dan mencari apa yang suara itu. Dengan perasaan was-was, Andika mencari suara gaduh tersebut. Nah, ketika dia mau menuju ke dapur, dia tahu bahwa para pekerja ini mungkin ada yang sudah pulang, ada yang belum. Dia ini ngecek satu-satu kamar. Oh, ternyata ada penghuninya. Dan yang satu ini masih kosong. Nah, ketika di dapur inilah Andika mendapati lemari pendingin di dapur tersebut ini terbuka dan isinya berantakan. Andika ini kaget. Lalu berpikir lagi, siapa yang membuat berantakan lemari pendingin ini? Apakah penghuni kos lain? Pertanyaan-pertanyaan seperti hal-hal keanehan yang dialami oleh Andika ini membuat Andika ini tidak bisa menerka-nerka. Mendapati barang-barang yang ada di dapur ini berantakan semua. Karena Andika juga merasa takut, Andika akhirnya kembali lagi ke kamarnya, mengunci pintu rapat-rapat kembali dan melanjutkan tidurnya. Pikiran Andika ini takut sekali karena kejadian yang kemarin ia alami ketika sholat Isya itu tidak pernah dilupakan, masih terngiang-ngiang. Hingga akhirnya di pagi hari ketika pukul 6 atau jam 7, sekitar 6 atau 7 pagi, Andika memberanikan diri bertanya kepada pemilik kos yaitu Pak Pur tentang kejadian-kejadian yang ia alami ketika ia tinggal di kos tersebut. Nah, ketika Andika melaporkan ada kejadian yang aneh itu, Pak Pur ini terkejut. Mereka akhirnya saling bercerita tentang keadaan kos itu, hingga di momen dimana Pak Pur akhirnya membuka semua kejadian yang pernah dialami tempo dulu. Pak Pur ini mengakui bahwa memang dulu pernah terjadi kejadian aneh yang semacam Andika alami. Namun kejadian itu kadang ada, kadang tidak ada. Nah, mendengar penjelasan dari pemilik kos, Andika sebenarnya tidak sepenuhnya tenang.
ia masih merasa ada yang belum terungkap dari semua kejadian ini. Malam itu, ketika sedang belajar di kamar, ini 3 hari berturut-turut ini, Andika merasa diganggu oleh salah satu sosok yang ada di kos tersebut. Tiba-tiba mati lampu sendiri dan kamar itu gelap gulita. Andika pun berusaha menyalakan saklar, namun juga percuma karena sebelumnya Andika ini tidak tahu bahwa listrik ada pemadaman. Karena mati dan sunyi, penghuni lainnya ini pada belum pulang, membuat suasana ini menjadi tegang. Nah, ketika Andika sedang bermain handphone, tiba-tiba terdengar suara gesekan antara kayu dan lantai, diikuti dengan suara datang mendekat. Jadi seperti Andika ini mendengar suara-suara aneh. Lalu ketika dia mendengar suara aneh ini, memberanikan diri lah dengan membuka pintu. Sesampainya di depan pintu, Andika ini sempat berdoa supaya tidak ada kejadian-kejadian aneh kembali. Ketika pintu dibuka, tiba-tiba lampu menyala. Namun Andika ketika melihat lampu menyala, tiba-tiba datang seekor kucing liar yang berada tepat berdiri di depan pintu kamarnya Andika ini. Nah, itu membuat Andika kaget dan takut. Bahkan Andika ini sempat berpikir, apakah dari tadi kucing ini berdiri di depan pintu? Nah, karena lampunya ini sudah menyala dan kucing itu akhirnya pergi. Kucing itu hanya berdiam kurang lebih 5 detik, lalu pergi. Dan Andika memutuskan untuk tidur kembali, mengharapkan tidak ada gangguan lagi seperti lampu mati atau kucing itu. Tapi ekspektasinya Andika ini bertolak belakang dengan keadaan yang ada di kos itu. Tepat jam 12 malam, ia terbangun karena terdengar suara isak tangis seorang wanita dari arah dapur. Suara itu semakin jelas terdengar, lirih-lirih sayup seperti orang kesakitan. Namun Andika ini tetap menenangkan dan berusaha berpikiran jernih, hingga dia ini sempat menutup kuping jika suara itu mungkin khayalan saja. Seiringnya waktu dengan suara-suara isak tangis semakin jelas itu, Andika memberanikan diri akhirnya untuk keluar kamar lagi, mencari sumber suara tersebut sambil membawa senter yang ada di habanya. Ia lihat senter dari kanan hingga kiri. Suara itu masih ada, hanya wujudnya belum terlihat. Tiba-tiba suara itu akhirnya terdengar jelas di arah dapur lantai 2. Tanpa pikir panjang, Andika ini langsung menghampiri sumber suara tersebut pelan-pelan. Nah, ketika hampir mendekati dapur itu, tiba-tiba dari depan Andika ini nampak sosok wanita yang memiliki wajah pucat yang sedang duduk meringkuk sambil menangis. Wajahnya ini hampir rusak, hanya tersisa sedikit daging. Andika melihat jelas karena jarak Andika dengan sosok itu kurang lebih 1,5 meter. Melihat hal itu, Andika hanya bisa terdiam, tidak bisa berkata apa-apa. Lidahnya pun tak mampu berteriak. Sosok itu masih terus menatap arah tajam ke dirinya. Akhirnya Andika ini tersadar, langsung lari menuju lantai 1 ke kamarnya Pak Pur. Ketika dobrak-dobrak, Pak Pur, tolong saya.
Beruntungnya Pak Pur ini bangun dan Pak Andika ini melaporkan apa yang terjadi di lantai 2. Mendengar penjelasan dari Andika ini, Pak Pur itu langsung ke lantai 2 melihat apakah masih ada sosok wanita tersebut. Nah, ketika di lantai 2, Pak Pur ini tidak menemukan sosok yang dimaksud oleh Andika. Nah, Pak Pur ini bilang ke Mas Andika, mungkin sampean hanya ketakutan berlebihan Mas, makanya dinampaki sosok itu. Nah, Andika ini tetap bersikukuh jika ia melihat dengan jelas. Karena Andika ini akhirnya penasaran, di tengah malam itu Andika itu masih mengikuti Pak Pur sampai lantai pertama. Di lantai 1 inilah Pak Pur membuka semua kejadian yang sempat ramai beberapa tahun yang lalu. Di kos tersebut dulu itu pernah menjadi tempat tinggal kos perempuan, karena istri Pak Pur ini menginginkan kos tersebut perempuan karena anaknya Pak Pur sendiri juga kerjanya di luar kota. Kos dulu itu ramai, diisi oleh 7 wanita, 7 kamar yang diisi rata-rata adalah perempuan semua. Suatu ketika terjadi pelecehan seksual yang dialami oleh salah satu penghuni kos yang bernama Dewi. Dewi ini seorang mahasiswi juga. Kampusnya juga di kampusnya di mana Mas Andika ini kuliah. Orangnya cantik, Dewi ini tinggi semampai. Ketika itu Dewi pulang ke kos dalam malam hari. Nah, ketika pulang di kos, ada segerombolan preman yang ketika itu sedang bermabuk-mabukan di sekitar lokasi kos. Karena Dewi ini parahnya cantik, akhirnya preman itu menggoda Dewi. Singkat cerita, karena salah satu preman ini suka dengan Dewi, salah satu preman ini akhirnya nekat masuk ke kamarnya Dewi lewat atap. Kamarnya Dewi ini ada di lantai 2. Nah, ketika Dewi ini sedang berada di kamar, terjadilah pelecehan seksual yang membuat Dewi ini akhirnya meninggal di dalam kos tersebut. Dengan kematian Dewi ini membuat semua penghuni kos ini akhirnya pergi satu persatu dan muncul gangguan-gangguan gaib lainnya. Nah, ketika mendengar cerita dari Pak Pur itu, Andika merasa bingung. Ternyata selama ini dia meninggali kos di mana Dewi meninggal di kos tersebut. Dengan berat hati, Pak Pur menceritakan semuanya beserta istrinya yang ketika itu juga turut bangun. Mereka bertiga akhirnya menceritakan semuanya. Tiba-tiba di sudut ruang tamu itu muncul semacam sosok. Sosok ini menyerupai Dewi. Wajahnya yang pucat lagi, memandang tajam ke 3 orang ini. Nah, Andika itu ingat betul ketika kejadian yang Andika alami ini, ketika itu listriknya padam dan istri Pak Pur ini mencari lilin tidak ketemu. Nah, ketika itu mereka bertiga ini akhirnya berdoa supaya tidak ada gangguan. Nah, ketika berdoa itu Andika ini melihat dari sudut ruang tamu itu muncul sosok yang mirip Dewi. Nah, masih di ingatannya Andika, ada semacam tangan yang penuh darah menjulurkan ke depan seolah-olah pertanda pertolongan jika sosok Dewi ini membutuhkan bantuan. Ketika Andika ini takut dengan keadaan seperti itu, dia menutup mata berharap listrik nyala kembali. Akhirnya benar. Nah, ketika dia menutup mata ini untuk berdoa supaya listrik kembali, tiba-tiba saja listrik ini nyala kembali dan sosok Dewi ini menghilang. Disitulah Andika dan pemilik kos ini syoknya bukan main. Dari kejadian itu, setelah beberapa hari kemudian, istri Pak Pur ini meminta bantuan kepada Pak Pur, memberikan saran jika Pak Pur mencari kiai di lokasi sekitar. Karena kejadian yang mereka alami ketika malam hari itu sangat membuat syok atau trauma. Jika di pagi hari
Pak Pur ini akhirnya mencari kiai tersebut dan bertemu. Sebut saja kiai ini Kiai A, karena Andika tidak ingin menyebutkan nama kiai ini. Nah, Kiai A ini ketika bertemu dengan sosok kiai ini bersama Andika di salah satu lokasi yang cukup terkenal, Andika dan Pak Pur ini berkonsultasi dengan kiai ini. Gayung bersambut, kiai ini siap untuk membantu Pak Pur dan Andika. Ketika sore menjelang, kiai beserta 2 orang santri ini datang ke kos di mana terdapat gangguan tersebut. Kiai ini datang bersama 2 orang santri. Kiai ini meminta Andika dan Pak Pur untuk membersihkan area kos tersebut. Penghuni kos lain juga turut ikut membersihkan karena mendengar gosip tentang adanya sosok Dewi ini membuat para penghuni lain ini juga merasa ketakutan. Akhirnya mereka yang penghuni kos dan pemilik kos ini membersihkan area dengan menyapu, mengepel, dan sebagainya. Nah, ketika itu kiainya ini diminta masuk langsung menuju ke lantai 2 di mana sosok Dewi ini awal mula muncul. Nah, disitulah pengajian digelar. Yang pertama itu pengajian antara kiai, Andika, dan pemilik kos beserta diikuti oleh penghuni kos yang lain, mendoakan supaya sosok Dewi ini tidak lagi mewujudkan jati dirinya. Namun ketika sedang melakukan ritual pengajian atau pengajian doa-doa itu, tiba-tiba dari kejauhan muncul sosok Dewi ini datang. Seperti kejadiannya sebelumnya, munculnya sosok Dewi ini membuat listrik di lokasi kejadian ini padam. Sosok Dewi ini muncul memiliki raut muka yang pucat. Bahkan ketika berhadapan dengan kiai tersebut menjarak jarak 1 meter, kiai ini sempat berkomunikasi dengan sosok Dewi ini. Ketika kiai dan sosok Dewi ini sempat berinteraksi, namun tak lama, ya kurang lebih sekitar 5 menit mereka berkomunikasi. Akhirnya sosok Dewi ini mundur dan lambat laun menghilang. Usai berkomunikasi dengan sosok Dewi ini, kiai ini pun berpesan kepada Pak Pur supaya mengadakan pengajian atau semacam tahlilan di kos tersebut mengenang kematian dari Dewi, mahasiswi di salah satu kampus Islam di kota Semarang. Ketika Pak Pur mendengar hal itu, Pak Pur ini langsung siap. Tak butuh waktu lama, keesokan harinya Pak Pur ini akhirnya mengadakan pengajian yang dikhususkan untuk almarhum Dewi ini. Dan hingga cerita ini diceritakan, Andika akhirnya bisa menyelesaikan kuliahnya sampai selesai. Dia ini akhirnya tetap tinggal di kos itu. Setelah kejadian itu tidak pernah kejadian apa-apa lagi, kejadian mistis lagi, karena sudah dipesankan oleh kiai bahwa diadakan semacam pengajian. Dan kos milik Pak Pur itu menjadi perbincangan hangat di lingkungan sekitar karena rentetan kejadian peristiwa yang cukup menegangkan hingga di tahun 2010 Pak Pur ini akhirnya menjual rumah tersebut beserta isinya dan pindah ke luar kota mengikuti anaknya. Dan demikianlah cerita yang dikirimkan oleh Andika. Semoga cerita ini bisa diambil hikmahnya bagi kita semua. Kami mengucapkan terima kasih kepada Andika yang mau membagikan kisahnya kepada Malam Jumat Story. Cukup sekian dan terima kasih.